Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Robi Soekarno dari Teknik Informatika B, di mana akan menjelaskan untuk pembuatan WBS, tentunya di Microsoft Project. Nah, di sini mungkin pertama-tama kita langsung mulai saja. Pertama-tama kita atur kalender untuk project kita. Dari sini saya akan buat kalender 24 untuk WBS. Selanjutnya isikan hari liburnya. Nah, setelah diisikan sesuai dengan hari libur ditetapkan pada bulan tersebut. Kita atur tanggalnya. Setelah selesai kita oke. Selanjutnya kita ke project information untuk penggantian kalender sesuai yang telah kita buat tersebut. Oke, setelah project information, setnya kita langsung ke task, di mana di sini karena kalender atau timeline untuk format date-nya sudah sesuai dengan yang telah kita atur. Hari liburnya juga sudah sesuai. Nah, di sini kita langsung mulai saja untuk mengisi task-tasknya. Untuk task-tasknya saya sudah nyiapkan. Jadi untuk mempercepat langsung saja saya copy. Nah, di sini setiap task itu punya bagian masing-masing. Nah, setiap bagian agar terlihat berapa lama jam kerja atau waktu durasinya, kita indent. Ini untuk fungsi indent ada di menu task, kemudian ada tool indent. Nanti terlihat. Nah, setiap second atau bagian dari project kita indent gitu. Baik, di sini karena sudah ada ya, semuanya sudah selesai, kita indent untuk sectionnya. Nah, selanjutnya kita isikan untuk duration. Nah, untuk duration ini sebenarnya untuk inisiasi project itu bisa berbeda-beda. Tapi sini sebagai contoh mungkin katakanlah 14 hari. Selanjutnya untuk melakukan analisis kelayakan 7 hari. Pembentukan tim proyek katakanlah 10 hari. Dan penyusunan dokumen inisiasi proyek katakanlah 3 hari gitu. Ya contoh. Nah, selanjutnya ada fungsi predecessor, di mana fungsi itu untuk keterkaitan antara satu task dengan task yang lain gitu. Nah, contoh di sini untuk dokumen inisiasi tentu saja ketika semua sub dari inisiasi proyek telah terpenuhi gitu. Jadi kita pilih dari poin 1.3. Nah, selanjutnya juga untuk pembuatan tim proyek setelah analisis kelayakan dan untuk melakukan analisis kelayakan setelah mendefinisikan tujuan. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya untuk analisis kebutuhan anggap 5 hari, ini kebutuhan fungsional dan fungsional. Use case 4 hari, 7 hari. Nah, kita tentukan juga di sini mulainya karena ini berakhir tanggal 24, kita pilih sesuai yang ya. Setelah itu kita buat lagi keterkaitan karena analisis kebutuhan itu saling terkait. Seperti ini.
Nah selanjutnya untuk desain, kita buat desain antarmuka 7 hari, 7 hari, 7 hari. Seperti ini untuk terlihat timelinenya. Untuk sementara pengembangan aplikasi mobile katakan 14 hari, backend 10 hari, integrasi komponen sistem 7 hari, 7 hari. Kita predecessor lagi. Oke. Oke, begini bentuk timelinenya. Setelah itu pengajian unit, katakanlah 7 hari, integrasi sistem tuh semuanya anggap 7 hari. Karena berkaitan dengan section sebelumnya, jadi kita predecessor. Oke. Untuk deploy mungkin hanya perlu 3 hari, dan pelatihan pengguna itu mungkin perlu 10 hari, dan penyusunan dokumentasi 7 hari. Oke, di sini karena untuk bug error dan melakukan fitur peningkatan fitur ataupun memberi dukungan teknis itu opsional, jadi kita anggap zero day. Nah, oke, di sini untuk pembuatan timeline sudah selesai. Sebenarnya kita hanya bisa menyesuaikan gitu apabila ada perubahan gitu timelinenya. Katakanlah yang asalnya dari 10 jadi 9. Nah, itu bisa kita sesuaikan, nanti otomatis akan menyesuaikan juga ya dari Microsoft Project-nya. Jadi dinamis untuk buatan WebAS ini. Nah, adapun ini mungkin yang merah bisa kita atur juga supaya tidak sampai adanya bentrok atau katakanlah tubrukan dari inisiasi analisis kebutuhan sama desain gitu. Nah, itu contoh untuk beberapa fungsi di Microsoft Project untuk WebAS ini. Contohnya mungkin sini mulai dari tanggal 7, kita pajukan lagi tanggal 8. Nah, selanjutnya tanggal 5, mulai dari tanggal 7. Ini untuk analisis kebutuhan. 4. Oke, mungkin sekian untuk WebAS. Jadi berikut contoh untuk pembuatan WebAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.